Konflik Palestina dan Israel yang berkepanjangan hingga saat ini, di mana bangsa Yahudi merasa bahwa tanah Palestina adalah tanah nenek moyang mereka, dan bangsa Arab Palestina adalah pendatang, adalah hal yang perlu diluruskan. Sejarah mencatat kehidupan di Baitul Maqdis dari zaman Nabi Ibrahim alaihissalam jauh sebelum bangsa Yahudi kaum Nabi Musa alaihissalam masuk ke sana. Setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala selamatkan dengan membelah Laut Merah dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya. Lalu bagaimana cerita awalnya hingga kini? Tanah penting Palestina dan Yerusalem ini hingga menjadi perebutan yang tidak ada habisnya. Mari kita simak video ini agar kita paham dan tidak sesat. Masjid Al-Aqsa yang mulia berlokasi di kota Al-Quds atau Baitul Maqdis, Palestina. Menurut Mahdi Said dalam bukunya, Fadailu al-Masjidi Al-Aqsa wa Madinati Baiti Al-Maqdisi wa Ar-Raddu ala Mazaimi Al-Yahudi. Masjid ini adalah salah satu yang tertua di dunia berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW, seperti yang dicatat oleh Bukhari Muslim. Al-Aqsa adalah masjid kedua yang dibangun di muka bumi setelah Masjidil Haram di Makkah Al-Mukarramah. Beberapa kitab tafsir seperti karya At-Tabari, Ibnu Katsir, dan Al-Qurtubi menyebutkan bahwa pembangunan pertama Masjid Al-Aqsa dilakukan oleh para malaikat atas perintah dan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun demikian, umumnya para ulama berpendapat bahwa Nabi Adamlah yang pertama kali mendirikan Al-Aqsa dengan wahyu dari Allah Azza wa Jalla, meskipun tidak ada bukti pasti mengenai bentuk bangunan aslinya. Eksistensi masjid ini telah bertahan sepanjang sejarah. Selanjutnya, Nabi Ibrahim alaihissalam menerima perintah dari Allah untuk merenovasi dan memperluas Masjid Al-Aqsa. Setelah memindahkan istri dan anaknya, Siti Hajar dan Ismail alaihissalam dari Palestina, Sang Khalilullah juga membangun Ka'bah di Bakkah atau Makkah Al-Mukarramah. Oleh karena itu, ia dijuluki sebagai bapak para nabi yang pertama kali merenovasi dua masjid suci sekaligus. Menurut Mahdi, tanah Al-Quds pada masa Nabi Ibrahim alaihissalam dikuasai oleh seorang raja bernama Malkisadik yang meyakini bahwa alam semesta ini diciptakan oleh Allah yang Maha Esa dan Maha Kuasa. Ketika Nabi Ibrahim datang ke kotanya, Malkisadik menyambutnya dengan baik dan memeluk ajaran beliau. Renovasi yang dilakukan oleh salah satu Rasul Ulul Azmi ini terjadi sekitar 2000 tahun sebelum Masehi. Malkisadik merupakan keturunan suku Kan'an yang diyakini sebagai bagian dari kelompok etnis Arab yang telah mendiami Palestina sejak sekitar 10.000 sebelum Masehi. Mereka membangun peradaban dan kebudayaan Arab di tanah Al-Quds, termasuk kota-kota seperti Jericho, Gaza, Nablus, dan Al-Khalil. Oleh karena itu, bangsa Arab Kan'an yang ada sebelum kedatangan bangsa Yahudi merupakan penghuni awal Palestina. Mereka disebut Arab karena mereka termasuk dalam kelompok yang suka berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain, seperti yang dijelaskan oleh Kiai Haji Munawar Khalil dalam bukunya Kelengkapan Tarik Nabi Muhammad SAW tahun 2001. Sejarah bangsa ini dapat ditelusuri sejak zaman Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh memiliki 3 putra, Sam, Yafits, dan Ham, yang masing-masing mendirikan bangsa dengan karakteristik kulit dan budaya mereka sendiri. Bangsa Arab termasuk dalam kelompok bangsa Semit yang berasal dari keturunan Sam, yang pada gilirannya diambil dari nama Semit. Sebagian besar ahli riwayat meyakini bahwa keturunan Sam bin Nuh alaihissalam pertama kali menetap di lembah sungai Efrat dan Tigris, yaitu Irak. Dari sana, mereka berimigrasi ke berbagai wilayah, termasuk Jazirah Arab, Ethiopia, dan Palestina. Palestina memiliki kondisi tanah yang berbukit-bukit, beriklim gurun,
dan jarang dilalui oleh sumber air yang melimpah. Karena itu, karakteristik utama mereka adalah sebagai suku bangsa nomaden yang suka berpindah-pindah untuk mencari tempat tinggal dan sumber makanan bagi hewan ternak mereka. Suku Kan'an memiliki sejarah yang panjang yang mencakup beberapa ribu tahun sebelum Masehi, antara tahun 7.500 hingga 6.000 sebelum Masehi. Sebuah kabilah Kan'an bernama Yebus bermigrasi ke lokasi yang kini menjadi dasar dari Masjid Al-Aqsa. Mereka mendirikan kota yang dinamai sesuai dengan nama kabilah tersebut, yaitu Yebus, dan memahami bahwa lokasi tersebut adalah tanah suci berdasarkan warisan nenek moyang mereka. Selama berabad-abad, mereka tinggal dan hidup di kota itu. Pada suatu saat, kota ini dipimpin oleh seorang raja bernama Salim Al-Yabusi. Raja ini memutuskan untuk membangun sebuah bangunan di arah tenggara dari dasar Masjid Al-Aqsa. Ini adalah awal mula perubahan nama kota Yebus menjadi Ursalim, yang berarti kota Salim atau kota keselamatan. Nama ini menjadi populer sebagai Yerusalem, meskipun nama Ursalim telah ada sebelum kelahiran bangsa Israel. Israel adalah gelar bagi Nabi Yakub, yang berarti dia yang menyeru Tuhannya. Setelah itu, Raja Malkisadik memimpin suku Kan'an dan menyambut kedatangan Nabi Ibrahim yang berhijrah dari lembah Efrat Tigris Irak. Setelah tiba di Palestina, Ibrahim alaihissalam menyebut keturunannya sebagai orang-orang Ibri. Nama ini berasal dari kata Abara, yang berarti menyeberang lembah. Ini mengacu pada fakta bahwa mereka datang dengan menyeberangi sungai Efrat sesuai petunjuk wahyu. Dari nama Ibri ini muncul istilah Ibrani atau Hebrew. Setelah kematian Nabi Ibrahim alaihissalam, dua putranya Ismail dan Ishak selanjutnya melanjutkan misi dakwah tauhid. Nabi Ismail tinggal di Makkah, Jazirah Arab, sementara Ishak tinggal di Palestina bersama bangsa Kan'an selama beberapa waktu. Bangsa ini bersama keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam hidup dalam damai dan kesejahteraan. Pada sekitar tahun 1800 sebelum Masehi, Mesir dijajah oleh bangsa Hyksos, dan sekitar 200 tahun kemudian Palestina jatuh ke tangan mereka. Nabi Yusuf hidup di Mesir sekitar tahun 1630 sampai 1520 sebelum Masehi. Nabi Musa alaihissalam yang diperkirakan hidup sekitar tahun 1212 sebelum Masehi memimpin Bani Israel, yakni keturunan Nabi Yakub bin Ishak, keluar dari Mesir. Meskipun demikian, umatnya enggan memasuki negeri Palestina. Allah jelaskan dalam Quran surat Al-Maidah ayat 24. Setelah beberapa dekade, Bani Israel akhirnya dapat memasuki Palestina. Mereka dipimpin oleh Nabi Yusha bin Nun yang pada masa muda setia mendampingi Nabi Musa alaihissalam. Namun, mereka hanya berhasil menduduki Jericho dan tidak dapat menguasai tanah Al-Quds. Kemudian, Allah mengangkat Nabi Daud alaihissalam sebagai nabinya untuk Bani Israel. Daud bersama Talut berhasil mengalahkan kepala suku Kan'an, Jalut. Mahdi menjelaskan bahwa jika bangsa Kan'an tidak terjerumus dalam kesyirikan saat itu, Daud tidak akan memerangi mereka. Selama 39 tahun, Daud memimpin bangsanya dengan beribu kota di Al-Quds, yang kemudian menjadi lebih dikenal sebagai kota Daud. Putra Daud yang menjadi penerusnya adalah Sulaiman alaihissalam. Pada masa pemerintahannya, Masjid Al-Aqsa mengalami perluasan dan pembangunan yang indah. Ini adalah saat pertama Bani Israel memiliki kerajaan mereka sendiri yang berpusat di Al-Quds. Namun, setelah kewafatan Sulaiman, kerajaan ini pecah menjadi dua. Bagian utara menjadi kerajaan Samirah atau Israel dan pusat di Nablus. Sementara bagian selatan, kerajaan Yehuda dengan pusat di Ursalim alias Yerusalem atau Al-Quds.
Setelah itu, kemusyrikan mulai muncul kembali di antara mereka, dan banyak dari Bani Israel bahkan membunuh para nabi. Pada sekitar tahun 700 sebelum Masehi, bangsa Asyur menyerang Samirah. Hampir seluruh Bani Israel setempat dibawa sebagai budak ke Irak, dengan hanya sedikit yang tersisa di Nablus. Hingga saat ini, keturunan mereka masih bisa ditemukan di kota ini. Mereka menolak identifikasi dengan Israel, yang merupakan negara Zionis, dan lebih memilih menyebut diri mereka sebagai bangsa Palestina. Pada tahun 587 sebelum Masehi, bangsa Babilonia yang dipimpin oleh Nebukadnezar menyerang Al-Quds dan menghancurkan Masjid Al-Aqsa yang dibangun oleh Sulaiman alaihissalam. Sebanyak 70.000 Bani Israel dibawa sebagai budak ke Babilonia. Pada tahun 546 sebelum Masehi, Kores Agung atau Cyrus the Great memperoleh kendali atas Al-Quds. Berbeda dengan kebijakan Babilonia, pemimpin Persia ini membebaskan Bani Israel untuk kembali dan membangun kembali Masjid Al-Aqsa. Karena itu, raja ini dihormati dalam sejarah Israel. Antara abad ketiga dan pertama sebelum Masehi, Al-Quds bergantian dikuasai oleh berbagai bangsa Yunani. Meskipun ada periode ketika Bani Israel dapat hidup dalam kedamaian, mereka juga mengalami penganiayaan. Sejak tahun 66 sebelum Masehi, Kekaisaran Romawi menguasai Palestina, termasuk Al-Quds. Keadaan ini berlangsung hingga masa kelahiran Nabi Isa alaihissalam dan berlanjut hingga masa kehidupan Nabi Muhammad SAW. Pada tahun 614 Masehi, Persia berhasil mengalahkan Kekaisaran Romawi Timur, Bizantium, sehingga Palestina jatuh ke tangan Kekaisaran Persia. Kemenangan ini menyebabkan kegembiraan bagi orang-orang musyrik. Namun Allah mewahyukan kepada Nabi Muhammad SAW bahwa suatu saat Romawi akan kembali berkuasa. Di dalam Quran surat Ar-Rum ayat 1-3. Ramalan ini terbukti benar ketika pada tahun 629 Masehi, Bizantium berhasil merebut kembali Palestina. Rasulullah SAW telah menyatakan bahwa salah satu tanda kiamat adalah penaklukan Al-Quds oleh umat Islam. Ramalan ini menjadi kenyataan pada masa pemerintahan Amirul Mukminin Umar bin Khattab pada tahun 637 Masehi. Sejak saat itu, kota suci ini dikuasai oleh penguasa muslim selama berabad-abad, yaitu antara tahun 637 sampai 1967 Masehi, dengan perkecualian selama 103 tahun saat Al-Quds dikuasai oleh pasukan salib antara tahun 1099 sampai 1244. Sejumlah kalangan Yahudi, terutama kelompok Zionis, mengklaim bahwa Masjid Al-Aqsa di Al-Quds, Palestina sebenarnya adalah lokasi kuil Sulaiman atau Solomon Temple. Mereka berambisi untuk meruntuhkan Masjid Al-Aqsa dan membangun tempat ibadah Yahudi yang mereka idamkan. Mahdi Said menjelaskan dalam bukunya Fadailu al-Masjidi Al-Aqsa bahwa klaim ini sebenarnya adalah mitos yang digembar-gemborkan oleh kelompok Zionis. Namun, menurut Mahdi, klaim ini tidak didukung oleh bukti sejarah atau fakta-fakta ilmiah. Lebih lanjut, dia menyatakan bahwa Nabi Sulaiman alaihissalam adalah seorang nabi dan utusan Allah. Oleh karena itu, sangat tidak mungkin bahwa dia akan membangun sebuah kuil seperti yang dituduhkan oleh sebagian kalangan Yahudi. Menurut pandangan beberapa Yahudi yang mengklaim kuil Sulaiman, tempat ini bukan tempat ibadah, tetapi merupakan tempat di mana Tuhan, Yahweh, berdiam. Dalam bahasa Ibrani, tempat ini disebut Haikal atau Beit HaMaqdas, yang berarti rumah Yahweh. Menurut klaim ini, kuil Sulaiman dibangun pada tahun 960 sebelum Masehi sebagai rumah bagi Tuhan dan tempat penyembelihan.
Lokasinya di atas bukit tempat sekarang terdapat As-Sakrah, yang merupakan sebutan bagi bukit Haikal oleh Yahudi. Di sisi lain, umat Islam menyebutnya Bukit Baitul Maqdis karena di atasnya terletak Masjid Al-Aqsa. Mahdi menjelaskan bahwa Nabi Sulaiman alaihissalam tidak mungkin membangun kuil Sulaiman seperti yang diklaim oleh beberapa kalangan Yahudi. Bukti sejarah yang kuat menunjukkan bahwa Masjid Al-Aqsa sudah ada sebelum Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman kemungkinan besar membangun atau merenovasi masjid tersebut. Oleh karena itu, Masjid Al-Aqsa adalah masjid Islam yang berusia sangat tua dan tanahnya adalah milik bangsa Palestina. Munculnya entitas yang dikenal sebagai Israel saat ini adalah hasil dari gerakan Zionis. Secara bahasa, Zionis merujuk pada orang-orang yang mendambakan kembali ke Bukit Zion, yang merupakan sebuah kawasan geografis di Baitul Maqdis, Palestina. Kongres pertama Gerakan Zionis Internasional diadakan di Basel, Swiss pada tahun 1897 dengan tokoh utama seperti Theodor Herzl, seorang aktivis Yahudi dari Austro-Hongaria. Gerakan ini bertujuan untuk mendirikan negara bagi seluruh orang Yahudi yang tersebar di berbagai belahan dunia. Sebelum tahun 1897, konsep Zionisme sudah ada dalam bentuk tradisional sebagai keyakinan bahwa Tuhan telah berjanji kepada Nabi Musa untuk memberikan Yerusalem kepada bangsa Yahudi. Sementara, Zionisme politik yang diusung Herzl dan para pendukungnya memandang pengambil alihan Bukit Zion atau Palestina tidak perlu menunggu kedatangan Sang Juru Selamat. Bagi mereka, kaum Yahudi harus aktif sendiri dan merebut tanah yang dijanjikan dengan cara apapun. Perpecahan antara Zionisme tradisional dan politik sebenarnya sudah tampak bahkan sebelum kongres di Swiss tersebut. Faktanya, hampir seluruh pendiri gerakan Zionis internasional adalah keturunan Yahudi imigran dari Eropa, bukan Timur Tengah. Nyaris mereka semua pun adalah Yahudi Ashkenazi. Ada berbagai hipotesis tentang asal mula Ashkenazi. Ernest Renan yang hidup pada tahun 1823 sampai 1892, filsuf Prancis yang juga pakar sejarah Semit, mengemukakan teori Khazaria. Mengutip karyanya Judaism as a Race and as a Religion tahun 1883, ia berpendapat Yahudi Ashkenazi adalah keturunan bangsa Khazar yang pernah berjaya di Asia Tengah. Mereka tidak berasal dari Kanaan atau Palestina. Justru asalnya adalah bangsa Turki, merujuk pada Asia Tengah, bukan negara Turki modern, yang kemudian memeluk agama Yahudi sesudah bangsa Mongol menyerbu Imperium Khazaria di utara Laut Kaspia, lanjut Renan. Mereka pun bermigrasi ke Eropa. Bahasa yang dipakainya bukanlah Ibrani, seperti kebanyakan kaum Yahudi penghuni Kanaan, melainkan Yiddish. Baru-baru ini, muncul riset tes genetik terkait Yahudi Ashkenazi. Itu dilakukan seorang ahli genetika dari Universitas Johns Hopkins School of Public Health, Aaron L. Haig. Pada tahun 2013, ilmuwan Israel ini mempublikasikan hasil penelitiannya dalam artikel The Missing Link of Jewish European Ancestry, Contrasting the Rhineland and the Khazarian Hypothesis. Ia menemukan genom orang Yahudi Ashkenazi didominasi komponen Khazaria hingga 30-38%. Sementara komponen Timur Tengahnya sangat kecil. Artinya, mereka sangat sulit untuk dianggap berasal dari tanah Kanaan atau Palestina. El Haig juga mengungkapkan adanya kesamaan genetika antara Yahudi Ashkenazi dan populasi Kaukasus bila ditinjau dari garis ayah berdasarkan riset atas Y kromosom DNA maupun garis ibu bila dilihat dari mitokondrial DNA. Maka, bagaimana mungkin Yahudi Ashkenazi mengklaim Yerusalem sebagai tanah airnya?
padahal nenek moyang mereka berasal dari Asia Tengah atau Kaukasus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.